Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia pada hari ini, Rabu, tanggal 12 Juli 2023, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang mulia, Bapak anggota majelis yang hadir pada pembacaan putusan pada hari ini, Bapak J. Kristiadi dan Bapak Muhammad Tio Aliansa. Yang saya hormati para pihak pengadu dan teradu yang perkaranya akan dibacakan putusannya pada hari ini dan seluruh masyarakat yang menyaksikan sidang pembacaan putusan pada hari ini. Baiklah, kita akan memulai pembacaan putusan. Pada hari ini kita akan membacakan satu putusan dengan nomor perkara 71 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 4 Romawi garis miring 2023 dengan teradu Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan serta Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pinrang. Pembacaan putusan ini akan dibacakan oleh Yang Mulia Bapak J. Kristiadi, Yang Mulia Bapak Muhammad Tio Aliansa, dan saya sendiri nanti akan melanjutkan pembacaan putusan pada hari ini. Dipersilakan kepada Yang Mulia Bapak J. Kristiadi. Terima kasih, Yang Mulia Ibu Dewi, pimpinan majelis. Saya mulai bacakan. Putusan nomor 71, garis datar PKE, garis datar DKPP, garis miring 4 Romawi, garis miring 2023. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia, demi keadilan dan kehormatan penyelenggara pemilu, memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir pengaduan nomor 84 garis datar P garis miring L garis datar DKPP garis miring 3 Romawi garis miring 2023 yang diregistrasi dengan perkara nomor 71 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring 4 Romawi garis miring 2023 menjatuhkan putusan atas dugaan penyelenggara kode etik penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh 1. Identitas pengadu dan teradu. 1.1. Pengadu, nama Samsung. Pekerjaan, koordinator Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Pemerintah dalam kurung FIK Ornop garis tutup Sulawesi Selatan. Alamat Jalan Guaria Perum Ria Sudiang Permai A3 garis miring 2 Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 1. 2. Nama Aflina Mustafainah. Pekerjaan Ketua Yayasan Pemerhati Masalah Perempuan atau YPMP Sulawesi Selatan. Alamat Jalan Gunung Limpo Batang nomor 81A garis miring 17 Kelurahan Pisang Utara Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut pengadu 2. 3. Nama Abdul Rahman. Pekerjaan Direktur Barata Inklusif Sulawesi Selatan. Alamat Jalan Buntu Duri 6 Romawi nomor 34 Kelurahan Buntu Duri Kecamatan Tamalate Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai pengadu 3. Memberikan kuasa kepada nama Muhammad Haidir dan kawan-kawan. Pekerjaan advokat tim hukum koalisi organisasi masyarakat sipil atau OMS Kawal Pemilu Sulawesi Selatan. Alamat Jalan Nikel 1
Blok A nomor 18, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadu 1, pengadu 2, dan pengadu 3 selanjutnya disebut sebagai para pengadu. Terhadap 1.2 teradu nama Faisal Amir, pekerjaan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, alamat Jalan AP Petarani nomor 102, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 1. 2. M. Asram Jaya, pekerjaan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat dianggap sudah dibaca. Selanjutnya disebut teradu 2. 3. Nama Upi Hastati, pekerjaan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut teradu 3. 4. Nama Fatmawati, pekerjaan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 4. 5. Nama Alam Syah, pekerjaan KPU Kabupaten Pinrang. Alamat Jalan Bintang Makro Rawali, Kecamatan Watang, Saweto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 5. 6. Nama Muhammad Ali Juding, anggota KPU Kabupaten Pinrang. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 6. 7. Rostam Bedman, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Pinrang. Alamat dianggap sudah dibacakan. 8. Nama Yudiman, pekerjaan anggota KPU Kabupaten Pinrang. Alamat dianggap sudah dibacakan. Selanjutnya disebut sebagai teradu 8. Teradu 1 sampai dengan teradu 8 selanjutnya disebut sebagai para teradu. 1.3. Membaca dan mempelajari pengaduan para pengadu. Memeriksa dan mendengar keterangan para pengadu. Memeriksa dan mendengar keterangan para teradu. Mendengar keterangan pihak terkait. Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan para pengadu dan para teradu. 2 Romawi. Duduk perkara. 3 Romawi. Kewenangan dan kedudukan hukum dianggap setelah dibacakan. 4 Romawi. Pertimbangan putusan. 4.3. Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, dokumen, bukti, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, DKPP berpendapat 4.1. Menimbang sebelum menilai fakta dan bukti pokok perkara akuo, DKPP perlu menjelaskan kedudukan hukum teradu 1 sampai dengan teradu 5. Dalam perkara akuo, teradu 1 sampai teradu 4 diadukan oleh pengadu dalam kedudukannya sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 1 Faisal Amir, teradu 2 M. Asram Jaya, dan teradu 4 Fatmawati tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu mengingat masa jabatan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2008 sampai dengan 2023 telah berakhir. Saya ulangi. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa teradu 1 Faisal Amir, teradu 2 M. Asram Jaya, dan teradu 4 Fatmawati tidak lagi menjadi penyelenggara pemilu mengingat masa jabatan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai dengan 2023 telah berakhir. Sementara teradu 3 Upi Hastati masih berstatus penyelenggara pemilu karena terpilih kembali menjadi anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 sampai dengan 2028. Selain itu,
Teradu 5 Alamsyah. Pada saat perkara aku diadukan Teradu 5 Alamsyah. Pada saat perkara aku diadukan menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pinrang periode 2018 sampai dengan 2023. Namun, berdasarkan fakta pada sidang pemeriksaan, terungkap bahwa yang bersangkutan telah dilantik dan menjabat sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 sampai dengan 2028. Menimbang ketentuan pasal 8 ayat 1 Peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman beracara dan kode etik penyelenggara pemilu berbunyi, dalam hal pengaduan dan garis miring atau laporan telah diregistrasi, sidang pemeriksaan terhadap teradu dan atau terlapor tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu dapat tetap dilanjutkan. Dengan demikian, DKPP berwenang memeriksa dan memutus perkara aku. DKPP perlu menegaskan status kedudukan hukum teradu 1, teradu 2, dan teradu 4 dalam perkara aku adalah sebagai ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai dengan 2023. Sedangkan kedudukan hukum teradu 5 pada saat perkara aku diputus adalah sebagai anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. 4.3.2 berkenaan dengan pokok aduan dalam angka 4.1.1 bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 4 melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Desember 2022. Teradu 1 sampai dengan teradu 4 menerangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat provinsi Sulawesi Selatan telah berdasarkan data hasil rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual dan perbaikan kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu di tingkat kabupaten kota sebagaimana termuat dalam aplikasi sistem informasi partai politik atau SIPOL. Selain itu, rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat provinsi Sulawesi Selatan juga mengundang dan dihadiri oleh 9 partai politik tingkat provinsi dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat provinsi Sulawesi Selatan, kemudian dituangkan dalam berita acara menggunakan formulir model BA Rekap KPU Prop garis datar Parpol dan disampaikan kepada KPU melalui aplikasi SIPOL. Atas dasar tersebut, teradu 1 sampai dengan teradu 4 berdalih telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu anggota DPR, DPRD, Jo Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilihan umum anggota DPR, DPRD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan KPU nomor 481 tahun 2022. Akan tetapi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan data dari 7 KPU Kabupaten Kota, yaitu KPU Kota Makassar, KPU Kabupaten Sopeng, KPU Kabupaten Bantaeng, KPU Kabupaten Baru, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, KPU Kabupaten Wajo, dan KPU Kabupaten Luwu. Perbedaan data antara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat kabupaten kota terungkap melalui penyandingan berita acara dalam sidang pemeriksaan DKPP dan keterangan pihak terkait KPU Kabupaten Kota bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 4
menuangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat provinsi Sulawesi Selatan ke dalam berita acara menggunakan formulir model BA.rekap.kpu.prop garis datar parpol, pide bukti T2, bukti P2, bukti P5, bukti P8, bukti P12, dan bukti P18. Adapun hasil penyandingan data berita acara dalam sidang pemeriksaan adalah sebagai berikut. Pertama, data dalam sublampiran 3 berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3188 dan seterusnya untuk Partai Garuda, pide bukti T2 garis miring bukti P2 berbeda dengan data dalam sublampiran 2 berita acara KPU Kota Makassar nomor 240 dan seterusnya bukti P1 dan berita acara KPU Kabupaten Sopeng nomor 791 dan seterusnya bukti P21. Kedua, dalam data dalam sublampiran 3 model berita acara rekap KPU Prop berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3186 dan seterusnya untuk Partai Kebangkitan Nusantara, pide bukti T2 dan seterusnya P5 berbeda dengan data dalam sublampiran 2 berita acara KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 134 dan seterusnya bukti P10. Berita acara KPU Kabupaten Baru sublampiran 2 model BA rekap KPU Kabupaten Kota parpol bukti P13. Berita acara KPU Kabupaten Bantaeng nomor 792 dan seterusnya bukti P16. Dan berita acara KPU Kabupaten Sopeng nomor 790 dan seterusnya bukti P20. Ketiga, data dalam sublampiran 3 model berita acara rekap KPU Provinsi, berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3192 dan seterusnya untuk Partai Umat, pide bukti T2, bukti P8, berbeda dengan data dalam sublampiran 2 berita acara KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan nomor 132 dan seterusnya bukti P9. Pihak terkait KPU Kota Makassar, KPU Kota Sopeng, saya ulangi, KPU Kabupaten Sopeng, KPU Kabupaten Bantaeng, KPU Kabupaten Baru, dan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menerangkan bahwa masing-masing berita acara dari KPU Kabupaten Kota yang disandingkan adalah benar dan sesuai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota pada tanggal 8 Desember 2022. Begitu pula pihak terkait KPU Kabupaten Luwu dan pihak terkait KPU Kabupaten Wajo menerangkan bahwa data dalam sublampiran 3 berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan nomor 3186 dan seterusnya untuk Partai Kebangkitan Nusantara, pide bukti T2, bukti P5 tidak sesuai dengan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2022. Selain itu, pihak terkait KPU Kabupaten Wajo menerangkan, selain terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Kebangkitan Nusantara, juga terdapat ketidaksesuaian data dalam sublampiran 3 berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk Partai Garuda, pide bukti P2, dan Partai Umat, pide bukti P8. Adapun mengenai data yang diunggah dalam sistem informasi partai politik atau SIPOL, para pihak terkait lainnya selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Kepala Bagian Teknis, dan Operator SIPOL pada masing-masing KPU Kabupaten Kota tersebut menerangkan bahwa data yang diinput dan berita acara yang diunggah telah sesuai dengan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu tingkat kabupaten kota pada tanggal 8 Desember 2022. Bahwa teradu 1 sampai dengan teradu 4 berdalih
tidak mengetahui adanya perbedaan data rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat provinsi dengan tingkat kabupaten kota. Menurut Teradu 1 sampai dengan Teradu 4, berdasarkan pasal 131 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan KPU nomor 4 2022, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual berdasarkan berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik dari KPU Kabupaten Kota dengan menggunakan sipol. Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 menjelaskan bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Desember 2022 telah merujuk pada berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Kabupaten Kota sebagaimana termuat dalam sipol. Atas dasar tersebut, Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 merasa tidak perlu menggunakan dokumen cetak atau hasil pindai berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat kabupaten kota sebagai sumber data atau sebagai data pembanding. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa pihak terkait Misna M. Hatas selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak diadukan dalam perkara akuo telah menyampaikan keraguan terhadap akurasi data yang termuat dalam aplikasi sipol. Pihak terkait Misna M. Hatas menerangkan bahwa telah memberikan masukan kepada Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 untuk menunda penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan dan menyarankan agar dilakukan penyandingan serta pencocokan data dengan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat kabupaten kota. Akan tetapi, pada saat pihak terkait Misna M. Hatas kembali ke ruangan rapat pleno setelah izin menunaikan ibadah salat asar, Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 telah menetapkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, pihak terkait Misna M. Hatas memutuskan untuk tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, pihak terkait Misna M. Hatas menerangkan bahwa Sarifudin Jurdi selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak diadukan dalam perkara akuo juga tidak menandatangani berita acara dengan alasan masih ada keraguan kesesuaian data dalam rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan Uslimin selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak diadukan dalam perkara akuo tidak menandatangani berita acara karena tidak mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Desember 2022 dengan alasan sedang menjalankan dinas kelembagaan di Jakarta. Dengan demikian, berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan hanya ditandatangani oleh 4 anggota, yakni Teradu 1 sampai dengan Teradu 4. Berkenaan dengan uraian fakta di atas, DKPP menilai tindakan Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 tidak dibenarkan menurut hukum dan etika. Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 terbukti tidak profesional dalam memastikan kesesuaian data dalam penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan keanggotaan dan kepengurusan partai politik tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 10 Desember 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022, Junto bab 4 huruf H angka 3 halaman 88 Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022, KPU Provinsi melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dengan berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dari KPU Kabupaten Kota. Akan tetapi, Teradu 1, Teradu 4, saya ulangi, Teradu 1 sampai dengan Teradu 4 dalam menetapkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat provinsi hanya berdasarkan data yang tertuang dalam aplikasi sipol, tanpa melakukan penyandingan data menggunakan berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dari KPU Kabupaten Kota.
DKPP berpendapat tindakan teradu 1 sampai dengan teradu 4 menetapkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tanpa merujuk pada berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dari KPU Kabupaten Kota bertentangan dengan ketentuan pasal 131 ayat 1 Peraturan KPU nomor 4 tahun 2022 Jungto bab 4 huruf H angka 3 halaman 88 Keputusan KPU nomor 260 tahun 2022. Terlebih lagi, pihak terkait Misna M. Hatas telah memberikan saran dan masukan kepada teradu 1 sampai dengan teradu 4 agar menunda penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan untuk dilakukan pencocokan data menggunakan berita acara dari KPU Kabupaten Kota. Permasalahan ketidaksesuaian data yang ditetapkan oleh teradu 1 sampai dengan teradu 4 disebabkan karena proses rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan hanya mengandalkan sumber data yang dihasilkan generate dari aplikasi Sipol. Padahal teradu 1 sampai dengan teradu 4 seharusnya memahami bahwa Sipol hanyalah sebagai alat bantu, sehingga perlu dilakukan pencocokan data menggunakan berita acara dari KPU Kabupaten Kota. Selain itu, tindakan teradu 1 sampai dengan teradu 4 tidak melakukan pencocokan data juga mencerminkan absennya sikap kehati-hatian dan dalam menjamin akurasi dan validitas data yang tertuang dalam Sipol. Mengingat rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat provinsi tidak mengundang KPU Kabupaten Kota. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu 1 sampai dengan teradu 4 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 1 sampai dengan teradu 4 terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 3 huruf A jungto pasal 11 huruf C, pasal 6 ayat 3 huruf C jungto pasal 12 huruf B, dan pasal 6 ayat 3 huruf F jungto pasal 15 huruf B, huruf C, dan huruf F Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. Menimbang kedudukan teradu 1 adalah sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan teradu 2 sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Selatan, maka DKPP berpendapat untuk memberikan sanksi yang lebih berat atas tanggung jawab jabatan yang diemban. Teradu 1 sebagai Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan terbukti gagal dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam proses penetapan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat 4 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU nomor 12 tahun 2023. Teradu 1 mempunyai tugas untuk memimpin rapat pleno dan mengendalikan pelaksanaan tugas divisi. Dalam perkara Akwo, teradu 1 terbukti tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang bijaksana dalam menyikapi saran dan masukan yang disampaikan oleh pihak terkait Misna M. Hatas. Demikian pula dengan teradu 2, sebagaimana ketentuan pasal 24 ayat 5 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU nomor 12 tahun 2023, tahun 2023, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan mempunyai tugas untuk mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait kebijakan verifikasi partai politik calon peserta pemilu. Teradu 2 selaku leading sektor pelaksanaan verifikasi partai politik di tingkat provinsi seharusnya bertindak profesional, cermat, dan berhati-hati untuk memastikan akurasi dan validitas data yang menjadi dasar penetapan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, DKPP berpendapat bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana telah diuraikan pada paragraf di atas, teradu 1 juga terbukti melanggar ketentuan pasal 15 huruf G Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, sedangkan teradu 2 juga melanggar ketentuan pasal 15 huruf G dan huruf H Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.3.3 berkenaan dengan pokok aduan dalam angka 4.1.2 terungkap fakta bahwa teradu 1 dan teradu 2 tidak melakukan intervensi terhadap hasil verifikasi faktual Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Teradu 1 dan teradu 2 tidak pernah memerintahkan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk mengubah berita acara rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tingkat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara yang statusnya tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan keterangan pihak terkait KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang menerangkan bahwa hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Umat dan Partai Kebangkitan Bangsa sesuai, saya ulangi, Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara sesuai dengan yang ditetapkan pada saat rapat pleno tanggal 8 Desember 2022, KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menetapkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Umat sebagaimana dituangkan dalam berita acara formulir model BA.rekap.kpu Kabupaten Kota garis datar parpol nomor 132 dan seterusnya. Sedangkan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan untuk PKN dituangkan dalam berita acara formulir model BA.rekap.kpu Kabupaten Kota garis datar parpol nomor 134 dan seterusnya. Bahwa rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan tersebut telah disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan melalui aplikasi Sipol sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Adapun terkait perbedaan hasil verifikasi faktual perbaikan terhadap Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan pada rapat pleno tanggal 10 Desember 2022 di luar kewenangan KPU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan, KPU Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Umat sesuai berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan formulir nomor model BA.rekap.kpu Provinsi Parpol nomor 3192 dan seterusnya. Sedangkan hasil verifikasi faktual untuk Partai Kebangkitan Nusantara sesuai berita acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan formulir model BA.rekap.kpu Provinsi garis datar parpol nomor 1, saya ulangi, nomor 3186 dan seterusnya. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu terhadap dugaan intervensi yang dilakukan oleh teradu 1 dan teradu 2 terhadap hasil verifikasi faktual Partai Umat dan Partai Kebangkitan Nusantara di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak terbukti. Lanjut ya. Berkenaan dengan dugaan intervensi yang dilakukan oleh teradu 1 terhadap hasil verifikasi faktual Parpol di Kabupaten Bantaeng, terungkap fakta bahwa teradu 1 tidak pernah mendatangi KPU Kabupaten Bantaeng pada tanggal 19 November 2022 sebagaimana dalil para pengadu.
Dalam sidang pemeriksaan, pihak terkait atas nama Hamzar selaku Ketua KPU Kabupaten Bantaeng menerangkan tidak ada pertemuan dengan teradu 1 di Kabupaten Bantaeng. Mengingat pada tanggal 19 sampai dengan 21 November 2023 yang bersangkutan sedang menghadiri kegiatan KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Demikian halnya dengan pihak terkait anggota KPU Kabupaten Bantaeng bernama Lukman HS selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Bantaeng menyatakan tidak mengetahui kedatangan teradu 1. Yang bersangkutan juga menyatakan tidak melakukan pertemuan dengan teradu 1. Pihak terkait KPU Kabupaten Bantaeng dalam sidang pemeriksaan menerangkan bahwa hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Kebangkitan Nusantara PKN sesuai dengan yang ditetapkan pada saat rapat pleno tanggal 8 Desember 2022 berdasarkan berita acara KPU Kabupaten Bantaeng formulir model BA.rekap.kpu.kabupaten kota garis datar parpol nomor 792 dan seterusnya. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu sepanjang dugaan intervensi yang dilakukan oleh teradu 1 terhadap hasil verifikasi faktual dan verifikasi faktual perbaikan parpol di Kabupaten Bantaeng tidak terbukti. Berkenaan dugaan intervensi yang dilakukan oleh teradu 3 terhadap hasil verifikasi faktual parpol di Kabupaten Wajo, terungkap fakta bahwa pada tanggal 19 November 2022, teradu 3 datang ke Kabupaten Wajo. Teradu 3 menyatakan kehadirannya ke kantor KPU Kabupaten Wajo dalam rangka monitoring pelaksanaan verifikasi faktual parpol yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Wajo. Terungkap fakta teradu 3 mendatangi kantor KPU Kabupaten Wajo sekitar pukul 01.00 WITA dini hari dan mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Wajo yaitu Haidar, Muhammad Mursyidin, Zainal Arifin, Iin Fitriani, dan Andi Tenri Sampeang, serta Sekretaris KPU Kabupaten Wajo atas nama Andi Bustamin dan Kasubag Teknis atas nama Fadli. Dalam pertemuan tersebut, teradu 3 menjelaskan tentang hasil verifikasi faktual Partai Gelora, serta meminta untuk dibuatkan berita acara hasil verifikasi faktual Partai Gelora yang baru. Hal tersebut sesuai dengan keterangan pihak terkait atas nama Haidar selaku Ketua KPU Kabupaten Wajo dan Muhammad Mursyidin selaku anggota KPU Kabupaten Wajo selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan berdasarkan hasil pleno KPU Kabupaten Wajo diputuskan untuk tidak melaksanakan permintaan teradu 3 untuk mengubah berita acara dimaksud. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat tindakan teradu 3 mengintervensi hasil verifikasi faktual Partai Gelora yang dilaksanakan KPU Kabupaten Wajo tidak dibenarkan menurut hukum dan etika penyelenggara pemilu. Tindakan teradu 3 bertentangan dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2002 tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Junto Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik, peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 533 Tahun 2022. Tindakan teradu 3 mengintervensi KPU Kabupaten Wajo juga bertentangan dengan tata cara kerja KPU, di mana pelaksanaan verifikasi faktual di tingkat Kabupaten Wajo merupakan tugas dan kewenangan penuh KPU Kabupaten Wajo.
DKPP berpendapat teradu 3 terbukti tidak profesional melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan verifikasi faktual. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu terbukti dan jawaban teradu 3 tidak meyakinkan DKPP. Teradu 3 terbukti melanggar ketentuan pasal 6 ayat 2 huruf A dan huruf D, junto pasal 6 ayat 3, huruf A, huruf C, dan huruf E, junto pasal 7 ayat 1, junto pasal 8 huruf A, junto pasal 11 huruf B, dan huruf C, junto pasal 15 huruf D, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu nomor 2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu. 4.3.4 Berkenaan dengan pokok aduan dalam angka 4.1.3 terungkap fakta bahwa teradu 5 sampai dengan teradu 8 melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan partai politik tingkat kabupaten pada tanggal 8 Desember 2022. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten dan Bawaslu Kabupaten Pindrang, bahwa setelah membacakan hasil verifikasi faktual terhadap seluruh parpol teradu 5 sampai dengan teradu 8, kemudian menetapkan hasil verifikasi faktual tersebut dalam berita acara formulir model BA.rekap.kpu.kabupaten kota garis datar parpol sebagaimana ketentuan yang berlaku. Terhadap penetapan hasil verifikasi faktual tersebut tidak terdapat keberatan dari parpol maupun dari Bawaslu Kabupaten Pindrang. Terkait dalil bahwa teradu 5 sampai dengan teradu 8 melakukan perubahan dan menandatangani berita acara sub lampiran 2 model BA rekap.kpu.kabupaten kota garis datar parpol vide bukti P23 terhadap Partai Kebangkitan Nusantara PKN yang disesuaikan dengan hasil rekapitulasi tingkat provinsi. Dalil tersebut berdasarkan pada video rekaman rapat pleno verifikasi faktual perbaikan Parpol KPU Kabupaten Pindrang pada tanggal 8 Desember 2022. Dalam video rekaman tersebut, teradu 8 menyampaikan bahwa Partai Kebangkitan Nusantara PKN tidak memenuhi syarat. Dalam sidang pemeriksaan teradu 5 sampai dengan teradu dalam sidang pemeriksaan teradu 5 sampai dengan teradu 8 menetapkan dan menandatangani berita acara hasil verifikasi faktual perbaikan untuk Partai Kebangkitan Nusantara PKN sesuai rapat pleno tingkat Kabupaten Pindrang pada tanggal 8 Desember 2022. Teradu 5 sampai dengan teradu 8 membantah melakukan perubahan dan menandatangani berita acara sub lampiran 2 model BA rekap.kpu.kabupaten kota garis datar parpol terhadap PKN di luar rapat pleno hasil verifikasi faktual tingkat Kabupaten Pindrang tertanggal 8 Desember 2022. Berdasarkan fakta tersebut, DKPP menilai dalil aduan para pengadu terhadap adanya perubahan hasil verifikasi faktual terhadap Partai Kebangkitan Nusantara PKN tidak didukung alat bukti yang cukup, mengingat tidak adanya bukti maupun data pembanding terhadap adanya perubahan hasil verifikasi faktual untuk Partai Kebangkitan Nusantara PKN yang dilakukan oleh teradu 5 sampai dengan teradu 8. Berdasarkan uraian fakta tersebut, DKPP berpendapat dalil aduan para pengadu sepanjang pokok aduan pada angka 4.1.3 tidak terbukti dan jawaban teradu 5 sampai dengan teradu 8 meyakinkan DKPP. Teradu 5 sampai dengan teradu 8 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 4.4 Menimbang dalil para pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan. 5. Kesimpulan. Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan para pengadu, jawaban dan keterangan para teradu, membaca dan mempelajari kesimpulan tertulis para pengadu dan para teradu, memeriksa dan mendengar keterangan pihak terkait, dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan para pengadu dan para teradu, DKPP menyimpulkan bahwa
5.1 DKPP berwenang mengadili pengaduan para pengadu. 5.2 para pengadu memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan perkara akuo. 5.3 teradu 1, teradu 2, teradu 3, dan teradu 4 terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. 5.4 teradu 5, teradu 6, teradu 7, dan teradu 8 tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan para pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu 1 Faisal Amir selaku Ketua Merangkap Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2023 dan teradu 3 Upi Hastati selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan terhitung sejak putusan ini dibacakan. 3. Menjatuhkan sanksi peringatan kepada teradu 4 Fatmawati selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2023 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 4. Menjatuhkan sanksi tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu kepada teradu 2 M. Asram Jaya selaku anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 sampai 2023 terhitung sejak putusan ini dibacakan. 5. Merehabilitasi nama baik teradu 5 Alamsyah selaku anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan periode 2023 sampai 2028. 6. Merehabilitasi nama baik teradu 6 Muhammad Ali Joding, teradu 7 Rustam Bedman, dan teradu 8 Yudiman masing-masing selaku anggota KPU Kabupaten Pindrang terhitung sejak putusan ini dibacakan. 7. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 3, teradu 6, teradu 7, teradu 8, paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. 8. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini sepanjang terhadap teradu 5, paling lama 7 hari sejak putusan ini dibacakan. Dan 9. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yakni Hedi Lugito selaku Ketua Merangkap Anggota, Ratna Dewi Petalolo, I. Dewa Kadewi Arsara Kasandi, Muhammad Tio Aliansa, Yulianto Sudrajat, dan Loli Suhenti, masing-masing sebagai anggota pada hari Kamis tanggal 8 bulan Juni tahun 2023 dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli tahun 2023 oleh Ratna Dewi Petalolo, J. Kristiadi, dan Muhammad Tio Aliansa masing-masing sebagai anggota. Demikian pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pada hari ini. Kepada Bapak Ibu para pihak yang telah hadir secara virtual, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam sidang pembacaan putusan pada hari ini. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang pembacaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 dengan ini saya nyatakan ditutup.